Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan baru-baru ini ya, sebuah akun Football Vanis kembali mengangkat sebuah cerita lama sebenarnya, ya mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu. Ini diungkapkan oleh salah satu pemain mantan tim nasional Jerman yang bermain juga pernah di The Blues Chelsea, Michael Ballack ya. Ballack ini mengungkapkan seorang sosok Virgil van Dijk yang konon disebut sebagai defender terbaik, center back terbaik salah satu di dunia saat ini. Dan dia menanggapi bahwa kalau seandainya Van Dijk berada di masanya, di eranya Thierry Henry, ya penyerang yang kita tahu bersama menjadi legenda di Arsenal, atau Didier Drogba di Chelsea, Wayne Rooney yang ada di Man U, banyak lagi, ada Carlos Tevez tentunya yang pernah bermain di City dan juga di MU. Ini dia tidak seperti menurut Ballack ya, tidak akan mungkin menjadi pemain yang bagus dan pasti sulit untuk bisa mengatasi pemain-pemain yang saya sebut tadi ya. Tetapi saya pikir ini subjektif banget kalau bisa dikatakan kalau soal sosok Virgil van Dijk. Nah, banyak sejak kemarin ini kan diangkat ke permukaan lagi dan ramai dibicarakan soal sosok VVD ini. Banyak juga teman-teman yang membuat di akun-akun mereka mengontak saya, termasuk salah satu rekan saya yang mengangkat di akun dia ya, Ignatius, meminta komentar saya, pendapat saya tentang bagaimana keributan ini yang terjadi yang di medsos ya, walaupun ini sudah cerita lama sebenarnya, dengan seakan-akan menganggap Virgil van Dijk itu bukan seorang defender yang baik. Ya, saya sebenarnya tidak begitu sependapat ya kalau bisa mengatakan, karena kan Virgil van Dijk berada pada era yang berbeda. Masing-masing pemain itu selalu muncul di era masing-masingnya. Ballack mungkin di era dia. Dan kalau Ballack masih bermain di era sekarang, saya tidak yakin dia akan bisa melewati, menaklukkan seorang VVD. Ini salah satu defender menurut saya, pemain belakang terbaik yang pernah ada di planet ini. Terlepas memang sebelumnya banyak pemain-pemain bagus ya. Kita tahu, kita sudah banyak menyaksikan. Tapi untuk saat ini Virgil van Dijk itu luar biasa. Ya. Maka beruntungnya Liverpool bisa mendapatkan dia dari Soton ketika dia pindah pada 2018, dan ini menjadi jalan terbaik bagi karir Virgil van Dijk. Ya, kalau mungkin dia hanya ada di Soton, dia tidak mungkin akan bersinar seperti saat ini. Ya, menjadi pemain dengan bandrol termahal ketika itu sebelum disalib oleh Harry Maguire, tapi dengan 75 juta pound, ini luar biasa bagi seorang Virgil van Dijk. Dan dia bisa membuktikan kapasitas dia ketika masuk di musim dingin ya, itu pada 1 Januari 2018, karena negosiat dengan Soton terjadi pada 27 Desember ya, saat itu ya, di 2017 sebelum dia pindah. Dan memang dia berkembang dengan pesat ketika dia pindah dari Celtic. Kemudian di 2015 dia berada di IPL bersama dengan Soton, saat Soton dipegang oleh Ronald Koeman ketika itu. Nah, bicara dengan sosok ini kalau seandainya saya putar balik ya, apa yang dikatakan oleh Ballack yang menjadi keributan, wah banyak ya diangkat lagi di medsos ini. Seandainya Drogba, Wayne Rooney, mau siapapun, Van Persie ada di sana, Thierry Henry itu datang di eranya Van Dijk dalam 5 musim terakhir, mereka juga tidak akan mungkin mampu menaklukkan seorang Van Dijk ya. Untung Van Dijk tidak ada waktu itu ya. Kalau dikatakan dengan Ballack bisa mengatakan, mengkompar bahwa Van Dijk kalau ada di zaman era itu, dia akan sulit ya untuk bisa melawan dengan pemain-pemain hebat yang disebut oleh Ballack. Saya juga bisa memutar, seandainya mereka ada sekarang, mereka tidak akan mungkin bisa menaklukkan Van Dijk. Ini pemain luar biasa. Bukan untuk memuji bahwa dia datang di Liverpool, tapi sudah terbukti bahwa dalam banyak statistik, tidak perlu saya ungkapkan di sini, kehadiran sosok ini, pemain asal Belanda yang saat ini berusia 30 tahun, ini menjadi sesuatu yang keping terbaik yang ada di lini belakang Liverpool. Sejak dia datang di 2018 ya, Liverpool mendapatkan banyak gelar ya. Walaupun dalam sepak bola ini bermain sebagai sebuah tim ya, bukan hanya seorang Van Dijk yang ada di sini, tetapi sosok ini sangat penting. Liverpool butuh pemain belakang karena memang mereka tidak bisa berbuat banyak ya. Belakangnya itu banyak bobol ya. Sulit sekali, rapuh ketika tidak ada Van Dijk di sini. Dan ini
bagi Jurgen Klopp, dia tahu persis, dia sangat jeli untuk melihat pemain mana yang harus dia ambil untuk berdiri di jantung pertahanan The Reds. Dan dia mendapatkan itu dengan sosok Van Dijk. Ya. Dan lihat saja ketika Van Dijk masuk, ya, bahwa lini belakang Liverpool itu aman, adem. Ya. Apalagi mereka sudah mendapatkan penjaga gawang Alisson Becker diambil dari Roma. Ya. Kemudian Salah juga sudah bergabung di sana. Jadi ini membuat Liverpool jadi kuat sekali. Yang tadinya belakang itu tidak begitu bagus, ya, banyak kebobolan, tapi hadirnya Van Dijk memberikan dampak efek yang luar biasa terhadap pertahanan dari Liverpool. Gelar juara di Liga Champions mereka bisa dapatkan di 2019. Ya. Di 2018 itu sudah langsung ke final, walaupun kalah lawan Real Madrid, ya, ketika itu. Ya. Tapi setahun kemudian dia bisa bersama dengan seluruh punggawa di Liverpool membawa The Reds juara di Liga Champions di Wanda Metropolitano ketika mengalahkan Spurs dengan 2-0. Dan disitulah gelar demi gelar mereka dapatkan. 30 tahun Liverpool tidak bisa mendapatkan gelar di era modern Liga Premier. Akhirnya 2020 mereka mengunci gelar mendapatkan itu. Juga bersama dengan Virgil van Dijk. Gelar di Piala Super Eropa mereka dapatkan. Piala Dunia antar klub mereka juga ambil, ya, dan terakhir di Carabao Cup. Jadi betapa pentingnya seorang Virgil van Dijk di belakang. Kalau nggak ada Van Dijk ini berbahaya. Dan itu sudah terjadi yang kita lihat, ya, bersama. Ketika pemain ini tidak ada. Di pekan kelima di musim kompetisi 2020-2021. Kita tahu ceritanya bagaimana, ya. Bagaimana di Goodison Park dalam derby Merseyside dengan Everton. Itu Jordan Pickford, kiper tim nasional Inggris yang bermain di Everton, mengambil dengan sangat kasar, sangat keras, brutal terhadap VVD dan membuat VVD itu lama sekali untuk, ya, sampai 6 bulan lamanya, 6-7 bulan dia harus istirahat karena cedera yang sangat berat dihadapi ketika diterjang oleh seorang Pickford. Nah, ketika dia tidak ada, Liverpool itu oleng, ya. Ini kena turbulensi benar karena belakangnya tidak ada keseimbangan yang kuat dengan sosok ini tidak ada. Walaupun Klopp itu sudah melakukan banyak hal, ya. Fabinho ditarik ke belakang, Jordan Henderson juga ikut ke belakang, walaupun mereka ketika itu masih ada pemain-pemain seperti Joe Matip, kemudian mereka masih ada meminjamkan Kabak, ya, dari Schalke, ketika itu ada Joe Gomez, tapi kan pemain-pemain belakang juga ini bermasalah. Matip cedera, Joe Gomez juga cedera. Ini membuat agak kebingungan bagi Klopp sehingga menarik Fabinho dan Hendo, ya. Jadi sampai ada 5 atau 6 kali kekalahan mereka dari 9 kekalahan pada musim lalu, ya. Masih untung Liverpool itu karena di sana ada Klopp, pelatih yang luar biasa, ya, yang bekerja keras ketika Van Dijk nggak ada, apa yang harus dia putar di sini. Dan ternyata Klopp mampu melakukan itu. Ketika ada 6 kekalahan di kandang bahkan di Anfield yang tidak pernah mereka alami, ya, dari 9 kekalahan musim lalu. Itu Klopp memutar sekali otak untuk bagaimana menyelamatkan Liverpool ini di 10 pertandingan terakhir. Tidak boleh kalah Liverpool. Kalau kalah out dari 4 besar untuk ikut di Liga Champions pada musim ini. Dan akhirnya Liverpool mendapatkan itu. Dari 10 pertandingan sisa, sejak terakhir kali mereka kalah melawan Fulham 0-1 di Anfield, mereka tidak kalah di 10 pertandingan terakhir. Ada 26 poin yang direbut oleh Liverpool ketika itu. Hanya 2 imbang, melawan Leeds dan melawan Newcastle 1-1. 8 kemenangan mereka ambil. Termasuk mengalahkan MU di kandang dengan 4-2. Ketika itu, dan tidak pernah kalah, luar biasa. Sampai mereka mengunci di pekan ke-38, mengalahkan Crystal Palace dengan 2-0. Nah, ini yang menyelamatkan Liverpool. Jadi, ketidakhadiran Virgil van Dijk itu memang menggoyahkan memang, ya, bagi konsentrasi seluruh pemain Liverpool, termasuk Klopp sendiri. Sebelum akhirnya Klopp dengan kekuatan dia, kejelian dia, bagaimana dia meramu tim ini dengan menempatkan 2 anak muda di sisa pertandingan 10 terakhir, ya. Ada Rhys Williams dan Nat Phillips yang dikombinasikan untuk bermain di belakang bersama dengan Trent dan Robo yang menjadi kekuatan, ya, didampingi oleh Fabinho, Fab dan Hendo yang ada di depan. Mereka bahu-membahu untuk menyelamatkan Liverpool sampai finish di posisi ketiga dan lolos ke Liga Champions sebelum Van Dijk kembali lagi. Dan memang ini pemain yang sangat krusial di belakang, ya. Walaupun musim lalu mereka kemasukan kebobolan 42 gol, ya, masih lebih bagus dibandingkan dengan MU ketika itu yang 44 bobol, tapi tetap
tanpa Van Dijk ini berbahaya. Dan dia sangat dibutuhkan. Ketika dia kembali pada musim ini, kita bisa melihat di belakang sangat kuat. Ya, ada baru 20 kali kebobolan, memasukkan Liverpool itu sangat tinggi. Ya, mereka hanya kalah dari soal kebobolan beda tipis dengan City dan dengan Chelsea. Jadi kuat sekali ya. Ketika juga dia datang pertama kali dari Soton ya, yang dipindah di 2018, dia sangat bagus berkolaborasi dengan Dejan Lovren di lini belakang. Ya. Dan sekarang kita bisa melihat ada Ibrahima Konate, masih ada Joe Matip di sana, masih bisa sekali-sekali dengan Joe Gomez. Jadi banyak ya yang dilakukan oleh Jurgen Klopp dengan pemain yang satu ini. Ya. Dan dia memberikan rasa nyaman di belakang. Ketika ada Van Dijk, semuanya akan aman, termasuk bagi Alisson Becker. Ya, penjaga gawang terbaik yang ada di Liverpool, dia merasa tenang sekali. Jadi ini sosok yang sangat bagus saya pikir. Mantan legenda dari Arsenal, Paul Merson juga mengatakan ini pemain kuat, pemain yang sulit tergantikan ya. Sangat baik mengambil posisi. Ya, itu yang dilakukan oleh Paul Merson mengomentari tentang sosok VVD. Dipuji sekali. Ya, mantan rekan VVD di Celtic ketika dia masih di Celtic ya, ketika itu Chris Commons juga melihat bahwa memuji besar tentang bagaimana penampilan seorang Virgil van Dijk ketika berada di Celtic. Nah, itu yang membuat bahwa Soton bisa mengambil seorang VVD. Bahkan ya superstar seperti Lionel Messi ketika diminta pendapat dia pada 2019 oleh salah satu media terbaik di Spanyol, Marca, itu memuji juga bahwa dia melihat bahwa ini sangat cepat di belakang, sangat besar, tinggi, dan sulit untuk bisa menaklukkan dia kalau ada one on one. Dan Messi merasakan itu. Sangat kuat bagi seorang VVD ada di jantung pertahanan. Bagaimana dia merasakan ketika mereka kalah 4-0 di Anfield. Tidak bisa berkutik untuk menghadapi VVD. Pandai membaca pergerakan lawan. Situasi bola atas, jangan tanya dengan VVD. Selalu akan unggul. Tackle dia bagus. Memarking lawan juga sangat baik. Itu yang Messi memuji. Bahwa dia selalu segan dengan pemain ini. Kalau bermain dia akan selalu menghindar dari seorang sosok VVD. Dia akan cari berputar arah untuk tidak didekati oleh VVD. Karena Messi merasa itu sangat sulit. Dan itu perkataan seorang Messi di Marca. Ya, bagaimana kalau Balak bisa mengatakan bahwa ini pemain bla 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 yang tidak bisa berada di zaman era itu, kalau dia ada akan sangat sulit? Saya pikir tidak. Ini subjektif sekali. Ya, itu walaupun dia orang Jerman, ya, mantan kapten tim Jerman, tapi saya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Balak ini. Ya, terlalu subjektif sekali melihat ini. Karena kalau kita bergeser di zaman sekarang, kita harus melihat dalam era sekarang, bukan di era yang lalu. Era yang lalu tinggallah kenangan yang lalu. Tapi kita bisa melihat seberapa banyak penyerang-penyerang yang ada saat ini, ya, baik yang ada di UCL atau di Liga Primer, itu tetap segan dengan Virgil van Dijk. Dan dia adalah sosok terbaik, menjadi kapten tim nasional Belanda yang membawa Belanda ini lolos ke Qatar di Piala Dunia 2022. Ya. Dalam 5 musim terakhir bersama dengan Liverpool, dia selalu mencetak gol di 4 musim. Hanya di musim pertama 17-18 dia tidak mencetak gol. Selebihnya 4 musim beruntun dia selalu mencetak gol. Ya. Bahkan dari 122 pertandingan di 5 musim bersama dengan Liverpool, dia sudah mencetak 13 gol. Ya. Di seluruh kompetisi yang dia ikuti bersama dengan Liverpool ada 168 pertandingan, dia sudah membuat 16 gol. Sangat kuat dalam bola-bola set piece. Ya. Ketika ada corner kick, ada tembakan-tembakan tendangan bebas, selalu dia berdiri di depan gawang lawan. Dan ini sangat ditakuti oleh semua penjaga gawang jika Van Dijk berada di sana. Karena kekuatan dia dengan bola-bola atas, tandukan Van Dijk ini luar biasa kalau bisa dikatakan. Ya. Di tim nasional Belanda juga dia sudah membuat 5 gol. Ya. Dan saya kira wajar kalau Van Gaal bisa menunjuk dia sebagai kapten ke-11 di Qatar nanti. Ya. Dan ini sosok paling penting. Ya. Dan dia juga bersyukur bahwa dia dilatih oleh seorang Jurgen Klopp yang mengasah kemampuan dia untuk menjadi back terbaik di dunia, salah satu back terbaik di dunia, di jantung pertahanan di posisi back tengah. Wah. Dan pasti, ya, kalau dia tidak ada di Liverpool, ini pasti akan menggoyahkan siapapun itu. Walaupun Liverpool masih punya Konate, masih punya Matip, Gomez, tidak sebaik kalau ada Virgil van Dijk. Ada yang mengatakan ketika dia sembuh, pulih dari cedera, ini ada penurunan. Saya pikir itu hanya sedikit, hanya beberapa pertandingan ya kalau bisa dikatakan. Karena ini dia harus ada penyesuaian. Tapi saat ini Anda bisa melihat, apalagi di 2022, dia tampil sangat bagus. Sangat konsisten ya. Sulit ditaklukkan oleh semua lawan. Kalau lawan mendekati dia akan
akan berat untuk mendekati seorang Virgil van Dijk. Jadi saya tetap akan mendukung pemain yang satu ini. Bagaimana dengan Anda? Silakan Anda bisa memberikan komentar tentang sosok yang satu ini, Virgil van Dijk. Tetap jika Anda memberikan komentar-komentar terbaik, ya tentunya ada giveaway dari PT SKA Prima Eva. Seperti yang saya pakai ini, Leones. Akan dikirim kepada Anda giveaway-nya. Ada 2 Leones, 2 kaos Leones. Produk yang lagi bagus, yang lagi berlari dengan kencang ya. Ini produk ini. Juga dengan 1 buah sendal. Giveaway ini hanya giveaway buat Anda. Silakan memberikan komentar-komentar yang baik. Karena saya yakin Anda ini semua bagus sekali dalam memberikan pendapat-pendapat dari sudut pandang Anda terhadap seorang Virgil van Dijk saat ini bersama dengan Liverpool. Menjadi pemain kunci. Bukan saja sosok Salah, Mane, Jota, ada datang Hendo, kemudian Luis Diaz datang di sana, Fabinho. Tetapi Virgil van Dijk saya pikir ini adalah kunci di belakang yang sangat-sangat kuat. Sangat tangguh untuk pertahanan Liverpool. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan seorang Virgil van Dijk ya, yang ada kehebohan karena ini sudah lama sebenarnya. Tapi karena ini terus ditanya kepada saya banyak orang, saya harus bisa membuat di konten ini bahwa saya rasa tidak ada yang lebih baik lagi dari Virgil van Dijk saat ini setelah zaman Sergio Ramos selesai. Sekarang tinggal ada dia menjadi pemain yang paling bagus di jantung pertahanan. Saya tidak akan menyebut seorang Harry Maguire walaupun dengan transfer yang lebih tinggi dari Van Dijk, tapi levelnya di bawah Van Dijk. Dan semua pasti Anda setuju. Oke, saya akan mengumumkan ya seperti janji saya kemarin, siapa yang menang untuk komentar-komentar baik yang dipilih oleh tim saya, termasuk dari Erling Haaland dan Mo Salah. Untuk tebakan skor Portugal dan Makedonia nanti, ya kita akan sebut termasuk dengan Belanda Jerman, itu sementara dipilih. Tapi saya akan menyebut pemenang-pemenang dulu. Untuk komentar Erling Haaland, pemenang pertama adalah Iwang Wibowo, kedua akun sama-sama, ketiga Abdan Syakura, dan keempat Ricky Rido yang akan mendapatkan gantungan kunci original dari Dortmund yang dikirim kepada saya, dan saya berikan giveaway buat Ricky Rido sebagai ada 4 pemenang di komentar Erling Haaland. Iwang Wibowo sama-sama, Abdan Syakura dan Ricky Rido. Komentar yang bagus yang dipilih untuk Muhammad Salah itu pertama Eki Michael Theodorus, 2 Muhammad Reza Pahlavi, dan 3 Sulaiman Mas. Selamat buat Anda. Silakan Anda mend-DM saya langsung ke IG saya. Ya, inilah Ropan untuk alamat Anda dan ukuran kaos serta ukuran sendal buat Anda. Jadi tinggal dipilih, akan dikirim oleh PT SKA Prima Eva yang mensponsori giveaway ini. Sampai di sini pembicaraan saya ya tentang seorang VVD atau Virgil van Dijk. Ciao.